bagian ini. Jadi bagian itu yang kita pakai saja untuk menggeser dan untuk mengklik. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita akan membuka YouTube di TV tabung atau TV analog yang kita punya. Kali ini kita akan menggunakan remote. Nah, kali ini kita akan mengklik bagian YouTube. Nah, ini kok bisa muncul, dan itu ternyata bisa muncul karena ada WiFi atau kita menggunakan jaringan internet. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki jaringan internet, ya tentu tidak bisa menyalakan YouTube di TV. Jadi yang pertama-tama kita punya adalah kita harus punya WiFi dongle yang disambungkan ke setbox kita atau set-top box untuk digital. Jadi bisa tidaknya untuk menonton YouTube di TV analog atau TV yang masih belum digital, kita harus menggunakan WiFi dongle dan jaringan internet. Nah, hanya saja untuk melakukan penelusuran atau kita melakukan pencarian di YouTube, kita melakukan pengetikan secara manual dan satu persatu huruf menggunakan remote control yang kita punya atau geser-geser untuk mengklik huruf. Jadi kalau misalnya kita mengklik sesuatu atau misalnya kita melakukan pencarian, kita harus melakukan pengetikan terlebih dahulu dengan cara mengetik satu persatu hurufnya. Ini caranya kita ketik satu persatu hurufnya. Kalau misalnya perbedaannya dengan TV digital, untuk saat ini kita bisa menggunakan suara untuk melakukan pencarian, tapi kalau yang ini untuk menggunakan set-top box, kita melakukan dengan manual dengan cara mengetikkan satu persatu. Ini adalah salah satu dari hasil penelusuran kita yang kita lakukan dari pengetikan satu persatu tadi. Jadi lumayanlah buat TV tabung kita atau TV analog yang masih belum digital, kita bisa melakukan atau kita bisa menonton YouTube di TV tabung atau TV analog yang kita punya. Mungkin ada juga yang bertanya bagaimana dengan siaran live, apakah bisa juga tampil secara live? Ya tentu juga, karena memang ini kan sama seperti kita nonton di handphone atau kita nonton di TV yang terbaru dengan TV yang smart, dengan sama seperti TV smart, dan hanya ini semua dilakukan secara manual. Misalnya kita melakukan pengetikan atau misalnya kita melakukan pencarian di YouTube, kita harus ketik secara manual. Sedangkan kalau misalnya TV yang terbaru, misalnya dengan smart TV, itu sudah menggunakan fitur-fitur yang menggunakan suara, gerakan tangan, bisa kita sambungkan dengan handphone. Jadi sebenarnya set-top box ini, jadi STB digital ini lumayan untuk mengimbangi TV tabung kita ke TV yang lebih smart. Jadi hanya saja kita menggunakan alatnya. Jadi TV tabung kita bisa jadi lebih canggih, meskipun bentuknya tabung tapi bisa canggih karena alat STB digital ini kita bisa sambungkan dengan YouTube. Yang lebih canggihnya lagi, kita bisa menyambungkan handphone kita ke TV tabung atau TV analog kita. Jadi untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya video ini bermanfaat buat banyak orang, karena subscribe itu gratis guys. Terima kasih. Hemat itu bukan berarti pelit. Kalau terlalu hemat itu sama dengan pelit.